can fly the sky. 내부가 stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지. Hai guys, balik lagi dengan saya Valencia Korua dengan NIM 1906-1102-167. Saya dari kelompok 12 mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur SENM dan dibantu dengan kakak mentor kelompok 12 Kak Marta Setiasi. Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah guys, saat ini saya akan membawa materi yang sedang ramai saat ini atau yang sedang terjadi saat ini, yaitu revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 dalam manajemen operasional. Seperti apa? Yuk simak! Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu dong apa itu revolusi industri. Jadi revolusi industri itu adalah perubahan besar terhadap cara manusia mengelola sumber daya yang ada dan memproduksi barang. Nah, revolusi industri mulai terjadi sekitar tahun 1750 sampai tahun 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dunia. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Kemudian, pada awal abad yang ke-20, terjadi lagi revolusi industri yang kedua. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Jadi, tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan kembali oleh tenaga listrik. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer Perang Dunia Kedua. Kemudian terjadi lagi revolusi industri yang ketiga. Setelah revolusi industri yang kedua, manusia masih berperan penting dalam proses produksi berbagai macam barang. Tetapi setelah revolusi industri yang ketiga ini terjadi, manusia tidak lagi memegang peranan penting dalam proses produksi. Revolusi industri yang ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Kemudian terjadi revolusi industri yang keempat atau 4.0 yang sangat ramai diperbincangkan dan masuk pada materi saya kali ini. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan teknologi cyber. Pada revolusi industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Revolusi industri ini memicu munculnya banyak inovasi-inovasi baru dan terbukanya lapangan kerja yang besar. Contohnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi yang baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Revolusi industri 4.0 adalah kondisi yang mempengaruhi aspek kehidupan oleh perubahan global termasuk manajemen operasional. Nah, singkatnya, revolusi industri 4.0 itu menjadikan teknologi cerdas atau robot sebagai pusat utama untuk menghubungkan berbagai jenis kehidupan manusia. Nah, teman-teman, manajemen operasional dapat bekerja lebih mudah dengan hadirnya revolusi industri 4.0 ini. Proses produksi dapat lebih cepat dan teratur sehingga dapat menghasilkan peningkatan dalam pekerjaan yang aman dan menguntungkan, yang tentunya akan membawa keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Adanya industri 4.0 juga dapat mengoptimalkan operasi rantai supply dan memprediksi kegagalan suku cadang mesin lewat manufaktur.
Nah, teman-teman, di era industri 4.0 ini, kita tengah mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja dan selalu melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Coronavirus ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Kemudian, seiring berjalannya waktu, virus ini mulai mendunia dan akhirnya ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Seperti yang kita tahu bersama, sampai saat ini pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Karena itu teman-teman, jangan lupa untuk di rumah aja, pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jarak. Saran saya sih, selagi nggak ada alasan yang mengharuskan kita keluar rumah, mending kita di rumah aja sambil tetap produktif ya teman-teman. Tapi nggak salah juga sih buat yang suka nonton drama Korea, kita bisa nyantai sambil nonton drakor. Nah teman-teman, karena adanya pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal-hal yang menjadi terhalang atau terhambat, apalagi kegiatan ekonomi. Seperti yang kita tahu bersama, negara-negara saat ini banyak yang di lockdown, dan itu membuat proses import-ekspor menjadi sangat-sangat terhambat. Manajemen operasional turut terhambat karena pandemi COVID-19 ini. Banyak pekerja-pekerja yang di PHK, sehingga mempengaruhi operasional suatu perusahaan. Aktivitas operasional sangat menurun bagi perusahaan. Tetapi bagi pabrik industri secondary yang memasok finished good untuk penjualan e-commerce seperti pabrik packaging, plastik, dan produk-produk yang terkait dengan penanganan COVID-19, tentunya mereka mengalami peningkatan permintaan. Di saat pandemi COVID-19 ini, komunikasi pelanggan sangat-sangat terhambat. Contohnya saja saat pengiriman produk akan menjadi lebih lama karena keterbatasan jasa pengiriman, sehingga proses rantai pasok memiliki dampak negatif pada bisnis. Kemudian, sumber daya manusia juga semakin berkurang, seperti yang saya bahas tadi, bahwa karyawan-karyawan banyak yang harus di PHK. Jadi teman-teman, manajer operasional itu harus mengubah strategi bisnis agar bisa tetap produktif. Inovasi-inovasi baru sangat diperlukan. Revolusi industri 4.0 ini sangat perlu untuk dipergunakan dengan baik agar manajemen operasional tetap dijalankan dengan efisien dan efektif. Teman-teman, hampir semua sektor merasakan dampak dari pandemi virus corona ini. Tidak hanya sektor kesehatan, namun sektor-sektor yang lainnya juga turut merasakan. Sektor ekonomi juga turut merasakan dampak yang serius dari pandemi COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas masyarakat sangat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian negara yang semakin merosot. Di Indonesia setidaknya ada 2 implikasi krisis ekonomi pada sektor ketenagakerjaan, yaitu peningkatan jumlah pengangguran dan perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis. Akibat dari pandemi COVID ini, banyak pekerja yang di PHK. Perusahaan bahkan pihak manajemen operasional harus merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Dan tentu saja cara ini tidak akan membawa keuntungan yang maksimal seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Pada beberapa industri, pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan turunnya aktivitas operasional baik dari pabrik, gudang, maupun pengiriman yang terus memicu merosotnya perekonomian negara. Di era industri 4.0 ini, saya kira para pebisnis tidak akan lagi terlalu banyak mengalami kesulitan, karena kan industri 4.0 ini sudah membawa banyak keuntungan, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Kita hanya perlu melakukan pemanfaatan teknologi dengan tepat dan berinovasi sekreatif mungkin. Efek pandemi COVID-19 ini juga disinyalir akan menyebabkan pergerakan perekonomian yang menurun seperti yang sudah saya bahas tadi. Arus barang dan jasa akan berhenti, iklim investasi dan proyek-proyek besar juga sejenak akan berhenti dan iklim berusaha menurun. Ada kekhawatiran pun terjadi
gejolak kredit macet jika pelaku ekonomi dari UMKM dan sebagainya dibiayai permodalannya dari fasilitas kredit. Wah, ini bahaya juga ya guys. Nah, keberlangsungan bisnis perlu sangat-sangat dijaga, karena jika tidak, bisa kita bayangkan akan seperti apa kerugian yang akan kita rasakan, dan perekonomian bagaimana yang akan merosot turun. Nah, lagi-lagi pemanfaatan teknologi di era Industri 4.0 ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup bisnis. Para manajer operasional pastinya sangat pusing, tapi mereka tentu saja memiliki inovasi-inovasi untuk bisa tetap bekerja secara efisien dan efektif. Oke teman-teman, demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sarangnya.